Saat itu, telepon satelit di depannya tiba-tiba berdering. Victoria menundukkan kepalanya, melihat kontak nama Pavel yang tertulis di telepon, dan langsung duduk tegak. Lalu dia langsung mengangkat telepon dan bertanya dengan suara dingin, "Ada kabar dari keluarga Polan?" Di ujung lain telepon, Pavel buru-buru berkata, "Melaporkan kembali ke Tuan, bawahan baru saja menghubungi Teresa." Victoria menggertakkan giginya dan berkata, "Mereka benar-benar tidak mati." Setelah itu, dia bertanya, "Apakah kamu sudah mendapat kabar?" Pavel dengan hormat berkata, "Bawahan memanggilmu untuk melaporkan sesuatu kepadamu." Victoria dengan dingin melontarkan kata bicara. Pavel buru-buru berkata dengan singkat, "Teresa memberitahuku bahwa orang yang menyelamatkan keluarganya di Jakarta, dan orang yang menyelamatkan mereka di New York adalah orang yang sama." "Apa?" Victoria berkata dengan santai, "Apakah informasinya dapat dipercaya?" Pavel berkata, "Teresa secara pribadi mengatakan kepada saya, itu tidak mungkin salah. Selain itu, dia juga memberitahuku, orang itu muncul begitu Adi muncul di depan mereka. Jika dia terlambat setengah langkah, Adi akan mampu membunuh seluruh keluarga Polan sekaligus." Victoria berkata dengan muram, "Tidak ada gunanya membicarakan hal ini sekarang. Prioritasnya sekarang adalah mencari tahu siapa orang itu." Mengatakan bahwa Victoria juga bertanya, "Sudahkah kamu bertanya pada Teresa?" Sambil membantu kehidupan keluarga Polan, orang lain mengatakan sesuatu atau apapun kepada Adi. Di sana, Pavel tanpa sadar berkata dan kemudian tiba-tiba menjadi ketakutan. Dia juga tidak tahu bagaimana menjelaskan kepada Victoria tentang kata-kata yang ditinggalkan Tama, khawatir bahwa Lord akan menghukumnya jika dia merasa tidak bahagia. Victoria mendengar bahwa dia sedikit takut, jadi dia berkata dengan enteng, "Jangan khawatir, apa yang aku tanyakan, kau menjawab dengan jujur, bahkan jika ada beberapa pelanggaran, aku tidak akan mengejar mereka." Pavel kemudian lega, dengan cepat berkata, "Kata Teresa, orang itu tahu identitas Adi, juga tahu keberadaan Black Mamba, yang lebih penting, dia juga tahu identitasmu," katanya. Hehehe. Victoria mendengar topik itu mengarah padanya. Tentu saja, dia tidak sabar untuk mengetahui detail tindak lanjut. Dengarkan telepon di ujung sana dan tidak mendengar suara, dia dengan dingin menegur, "Cepatlah saat kamu berbicara, kalau tidak aku akan memotong lidahmu." Pihak lain mendengar ini, langsung merasa khawatir, dan buru-buru berusaha menyampaikan kata-kata Tama dan berkata, dia bilang dia ingin memenggal kepalamu sendiri." "Apa katamu?" Victoria langsung marah saat ini. Dia telah hidup selama 400 tahun, dan 300 tahun terakhir dia hampir mengabaikan segalanya. Dalam 300 tahun ini, orang itu adalah orang pertama yang berani mengatakan bahwa dia akan memenggal kepalanya. Pavel di ujung telepon, mendengar teriakan marah Victoria, langsung ketakutan setengah mati, dan buru-buru merendahkan diri dan berkata, "Lord, maafkan saya, bawahan ini hanya mengulangi kata-kata asli pencuri itu, tidak menunjukkan rasa tidak hormat kepada Anda, Lord." Meskipun Victoria tahu betul bahwa Pavel hanya mengulang, dia masih marah di dalam hatinya. Pavel takut kemarahan Victoria tidak akan hilang, dan dengan cepat berkata, "Tuan, bawahan bersedia berbagi kekhawatiran Tuan. Izinkan saya pergi ke Jakarta, maka bawahan harus melakukan segala yang mungkin agar Tuhan mengetahui siapa orang misterius itu pada akhirnya." Victoria dengan dingin berkata, "Kamu pergi sekarang seperti benar-benar melemparkan dirimu ke jaring." Pavel sibuk berkata, "Tuan, Lely sudah mati. Kemungkinan keluarga Polan mencurigai bawahan ini lagi tidak besar. Selain itu, bahkan jika mereka mencurigai bawahan ini, lalu kenapa? Tanpa bukti nyata, saya tidak percaya mereka masih bisa membunuh saya. Lagi pula, aku adalah menantu dari keluarga Polan, suami Teresa, dan aku selalu dihargai oleh Pak Tua Nicholas."
Victoria berkata dengan jijik, keluarga Polan jauh lebih licik daripada yang bisa kau bayangkan. Setelah kekalahan Lely, keluarga Polan tidak akan pernah mempercayai orang luar lagi. Bahkan jika kamu adalah suami Teresa, lalu kenapa? Selama mereka curiga padamu, mereka pasti tidak akan melepaskanmu dengan mudah. Pavel mau tidak mau berkata, tapi Tuan, situasi saat ini benar-benar terlalu pasif bagi kami. Selama ahli misterius di balik keluarga Polan tidak ditemukan, kita tidak akan bisa beristirahat dengan tenang selama sehari. Victoria dengan dingin mendengus, bahkan Adi tidak bisa menangani ahli misterius itu, bahkan lebih mustahil bagimu untuk menemukan petunjuk tentang dia. Mungkin setelah pihak lain menangkapmu, mereka menyiksamu dan akhirnya mendapatkan lebih banyak rahasia kita darimu. Pavel ragu sejenak dan membuka mulutnya. Tuan, bawahan ini memberitahumu dari lubuk hatiku. Saat ini, bawahan ini juga merasa agak sulit menunggangi harimau itu. Hal sebesar itu telah terjadi pada keluarga Polan. Jika bawahan ini tidak pergi ke Jakarta, orang-orang dari keluarga Polan pasti akan mencurigai bawahan ini juga. Jadi bagaimana saya bisa melewati rintangan ini pada saat itu? Victoria dengan lembut berkata, jangan khawatir, karena keluarga Polan sudah mencurigaimu. Kamu tidak bisa melewati rintangan ini, tapi satu hal yang baik, kamu dan Putri Teresa, sekarang di tanganmu, simpan kartu as ini di lubangnya, mungkin akan berguna di masa depan, dan kamu tidak ingin merobek mukamu dengan keluarga Polan untuk saat ini. Membesarkan anak di Amerika Serikat, keluarga Polan tidak akan meninggalkan Jakarta dalam waktu singkat, dan mereka seharusnya tidak mengambil inisiatif untuk merobek wajah mereka denganmu. Mereka tidak akan mengambil inisiatif untuk merobek wajahmu. Semua orang akan menjaga kepala mereka di pasir untuk saat ini dan menjaga satu sama lain. Pavel dengan hormat berkata, bawahan mengikuti perintah. Saat ini, setelah Tama menguasai teknik jantung penyembunyian nafas dan aura, dia pergi ke Manor untuk menjemput Isyana untuk pergi ke bandara bersamanya. Saat tiba di villa, Thomas, Jayakarsa, Dean Freddy, dan seorang wanita tua yang tampaknya berusia sekitar 70 tahun sedang menunggu dengan hormat di luar gerbang villa di pagi hari. Melihat Tama datang, mereka berempat bergegas maju dan menunggu dengan hormat di luar pintu mobil. Tama mendorong pintu dan keluar dari mobil. Keempat orang itu setuju untuk tunduk pada Tama pada saat yang sama, dengan penuh hormat, dan berkata, Tuan Renza. Tama tertangkap basah oleh keempat orang itu, dan buru-buru berkata, kalian tidak perlu terlalu sopan, panggil saja aku Tama. Dengan itu, dia memandang wanita tua di samping Thomas dan bertanya dengan rasa ingin tahu, Anda pasti Nyonya Thomas kan? Teman lama Thomas melipat tangannya dan berkata dengan hormat, kembali ke Tuan Renza, saya memang istrinya. Dia telah memberi saya pil peremajaan yang diberikan oleh Tuan Renza, dan saya ingin mengucapkan terima kasih atas restu Anda. Saat dia selesai berbicara, dia akan berlutut. Tama hendak berhenti, tapi Thomas memblokir di antara keduanya dan dengan hormat berkata, Tuan Renza, Nona berkata bahwa jika kamu tidak berterima kasih dengan Saleh, kamu harus melipat gandakan berkatmu. Tama mengatupkan bibirnya, ingin mengatakan sesuatu, tapi masih menahan diri. Keempat orang tua ini, meskipun usia mereka bertambah hingga hampir 400 tahun, di dalam hati mereka selalu memegang kata-kata Isyana sebagai pedoman. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa Isyana adalah pembimbing hidup mereka, dan apapun yang dia katakan, mereka percaya dan lakukan. Oleh karena itu, jika apa yang mereka katakan bertentangan dengan Isyana, maka mereka pasti akan memilih untuk mendengarkannya. Tidak dapat berbuat apa-apa tentang itu, Tama hanya bisa membiarkan wanita tua itu berlutut di tanah dan memberi hormat. Sekian dulu ya video kali ini.
Kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye bye bye.